Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan kepada setiap kita, sehingga pagi ini saudara kita boleh bangun dengan tubuh badan yang sehat, pikiran cergas, dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan, khususnya pada pagi Sabat ini. Untuk memulai renungan kita saudara, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu bersama dengan kami di dalam merenungkan firman Tuhan pada pagi ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan kita ialah harap tetap tenang. Mengapa dan bagaimana kita boleh melakukan ini? Firman Tuhan sebagai ayat inti kita terdapat di dalam Mazmur 62 ayat 9 mengatakan, curahkanlah isi hatimu di hadapannya, Allah ialah tempat perlindungan kita. Saudara, jika kita membaca keseluruhan pasal ini, Mazmur 62 sebagai bacaan kita hari ini merupakan salah satu pujian Raja Daud atas kebaikan Tuhan di saat dia menghadapi masalah. Bagaimana ini boleh terjadi dalam hidup Daud dan apa kaitannya dan bagaimana ini boleh terjadi dalam hidup kita. Saudara, jika kita mengingati tokoh Alkitab Daud bukanlah manusia yang bebas dari masalah. Bahkan dia pernah diburu dan diancam bahaya maut. Bukan karena dia bersalah, malah dia diburu karena dia melakukan hal yang benar. Karena Raja Saul iri hati kepadanya, Daud diburu untuk dibunuh. Kesesakan dan ketakutan menjadi kawan akrab Daud pada ketika itu. Tetapi Daud mendapatkan ketenangan apabila datang kepada Tuhan. Dia tahu bahwa Tuhan menyertai dan melindunginya. Dia mencurahkan segala isi hati kepada Tuhan yang hidup. Dia mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Apa aplikasi kisah ini untuk kita? Apa yang kita boleh pelajari daripada cerita Daud ini? Saudara yang dikasihi dalam Kristus, sadar atau tidak, selama kita hidup di dunia, masalah akan selalu ada. Tetap saja kita merasa panik ketika hal itu terjadi. Kita merasa khawatir, kita merasa gundah gulana. Rasa khawatir cepat menyerang kita daripada mencari jalan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Saudara, sampai pada tahap tertentu, hal kekhawatiran itu wajar. Namun, kita juga perlu mengingat bahwa kita memiliki tempat yang tepat untuk mencurahkan segala kekhawatiran, segala masalah kita. Ketika gundah gulana meliputi hati, kita boleh datang menghampiri Tuhan. Kita boleh tetap tenang, tidak dikuasai kepanikan dengan menyapa Tuhan di dalam doa. Saudara yang dikasihi dalam Kristus, sadarlah bahwa Tuhan mengerti apa yang sedang terjadi dalam hidup Anda. Tuhan mengerti apa yang terjadi dalam hidup kita secara pribadi. Jika Tuhan mengizinkan hal itu terjadi dalam hidup kita, Tuhan tentu sudah mempersiapkan jalan keluar dari masalah itu bagi kita. Seperti sikap Daud, mari kita datang kepada Tuhan, sumber jawaban dan jalan keluar bagi setiap masalah dalam hidup. Bukan cara duniawi, tapi cara yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita boleh datang dan bersujud di hadapannya, menaikkan doa, mencurahkan keluhan dan kesesakan di dada. Dan yakinlah dan nantikanlah kelegaan dan jalan keluar dari Tuhan. Itu sebabnya pada pagi ini, marilah kita ingatkan diri kita sekali lagi, bahwa solusi atau penyelesaian dan Tuhan hanyalah sejauh doa. Inilah doa dan harapan kita saudara. Mari kita bersyukur dan berterima kasih pada Tuhan. Karena Tuhan pastinya akan memberikan kemampuan
kekuatan kepada kita untuk terus boleh datang kepadanya di dalam doa. Mari tetap setia, tetap semangat, tetap positif. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sekali lagi ya Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih karena Tuhan bersama dengan kami di dalam mendengarkan renungan pagi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.